Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas Abror. Saya dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu Sosiologi Sastra. Mata kuliah ini memiliki kode MKPBI 13 yang merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 2 SKS dan termasuk mata kuliah bersifat teori. Luaran mata kuliah ini, pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri, ruang lingkup, kajian sosiologi sastra, serta hubungan antara perkembangan sastra dengan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan sosiologi dengan sastra yang kaitannya dengan relasi teks dengan ideologi masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan terkait sosiologi yang ada pada karya sastra dari berbagai perspektif yang ditawarkan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan sosiologi dari pembaca, pengarang maupun yang ada pada karya itu sendiri. Metode yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu DIA, yaitu terkait dengan delivery, interaksi, dan asesmen. Asesmen yang saya akan gunakan yaitu terkait dengan pemberian kuis, penugasan di akhir pembelajaran, ataupun dengan tugas-tugas mandiri di rumah. Sekilas deskripsi umum tentang mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Sosiologi Sastra bersifat teori yang bertujuan membekali mahasiswa teori sosiologi sastra yang nantinya bisa menjadi kajian bagi penelitian-penelitian sastra melalui pendekatan sosiologi. Teori tersebut diantaranya yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, sosiologi pembaca, struktur masyarakat menurut Karl Marx, sosiologi sastra menurut Emil Durkheim, strukturalisme genetik Lucian Goldman, dan hegemoni Gramsci. Untuk CPL yang diharapkan yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai teori dan konsep dasar mengenai linguistik, sastra, budaya, dan masyarakat Indonesia, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Dan terakhir, mampu mengolah budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya pemakaian bahasa ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bahagia ya? Bahagia. Saya selalu percaya Anda selalu bahagia. Bagaimana, masih ingat dengan pelajaran yang kemarin kita laksanakan tentang Marxis? Masih lah. Ada yang masih ingat bagaimana Marxis menggolongkan masyarakat ada berapa macam? Dua, Pak. Apa dan apa? Borjuis dan proletar. Borjuis dan proletar. Kalau yang menguasai sistem produksi itu siapa? Jawab, Pak. Menguasai alat-alat produksi, Pak. Itu yang borjuis atau proletar? Borjuis. Borjuis. Kemudian di Marxis itu juga ada dua tipe kelas tadi ya, proletar dan borjuis. Itu yang salah satunya dia menguasai alat-alat produksi. Nah, masyarakat itu kalau menurut Marxis terbentuk karena ada apa? Model of production, Pak. Model of production. Siapa yang tahu model of production? Apa enggak? Cara masyarakat mengatur proses produksi barang dan jasa yang mencakup kekuatan produktif seperti tenaga kerja dan alat produksi, dan hubungan produksi seperti hubungan kepemilikan dan kasus sosial. Oke. Kalau manusia itu masuk dalam bagian dari alat produksi nggak? Iya, Pak. Kenapa, Mas? Karena manusia itu sendiri merupakan hasil dari kapitalisasi bagi Borjuis. Kapitalisasi
borjuis. Jadi semua borjuis itu menjadikan semuanya menjadi modal bagi dia, termasuk alat produksi, yang akhirnya manusia mau tidak mau harus menggantungkan diri kepada salah satu golongan, yaitu borjuis. Karena proletar kalau dia tidak bergantung pada borjuis, ya akhirnya dia tidak bisa hidup gitu ya. Nah dari situlah borjuis akhirnya mengkooptasi istilahnya, yang mengkooptasi kebebasan dan sebagainya, yang akhirnya menjadikan dua tipe masyarakat yang di awal tadi itu ada. Nah teman-teman semuanya, kali ini agak berbeda dari biasanya. Kita akan membahas terkait dari materinya Émile Durkheim. Pernah ada yang mendengar nama Émile Durkheim? Pernah, Pak. Tentang dia menawarkan apa Émile Durkheim? Tentang solidaritas masyarakat. Nah, Émile Durkheim ini dia menawarkan adanya dua tipe solidaritas. Jadi kalau dia mengatakan bahwa masyarakat itu ada karena solidaritas, kalau Marx tadi ada karena sistem produksi. Nah, kalau kita ingat bahwa Indonesia pernah berada pada fase di mana semua orang atau semua suku itu melebur menjadi satu. Sumpah Pemuda. Ya. Kenapa ada Sumpah Pemuda? Kemudian kenapa mereka mau melebur menjadi Indonesia? Itu karena salah satunya adalah didasari solidaritas. Nah, jadi sangat berbeda kalau Marx dia mengatakan bahwa adanya sistem produksi gitu ya. Jadi hubungan antara borjuis dan proletar dari sistem produksi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Tapi kalau Durkheim dia lebih kepada masyarakat memiliki pandangan yang sama tentang sejarah, norma, gitu ya, yang akhirnya menjadi satu kesatuan seperti bangsa Indonesia, karena dia sama-sama merasa dijajah, kemudian juga sama-sama memiliki norma, nilai yang dianut bersama, maka akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, Durkheim juga merumuskan itu. Jadi masyarakat selalu ada karena adanya kesamaan, ya, kemauan antar golongan untuk menjadi satu yang didasari pada tadi sejarah, norma, nilai dan sebagainya. Cenderung memahami masyarakat sebagai hasil dari sebuah kebersamaan yang disebut solidaritas sosial. Jadi kunci dari Émile Durkheim itu adalah solidaritas sosial. Ya. Nah, solidaritas sosial ini sendiri merupakan suatu hubungan antara individu, saya dengan kelompok gitu ya, Anda dengan kelompok gitu ya, yang didasarkan pada perasaan moral tadi ya, dan kepercayaan yang dianut, biasanya yang seagama atau dari golongan suku yang bersama gitu ya, atau dari tadi peristiwa sejarah yang dialami bersama, akhirnya masyarakat menjadi satu kesatuan gitu ya, yang diperkuat oleh pengalaman emosional gitu. Jadi kalau kita ingat bahwa 350 tahun seperti itu ya, Indonesia dijajah, yaitu perasaan emosional bagaimana akhirnya menjadikan masyarakat yang berbeda suku itu menjadi satu kesatuan itu Indonesia. Semacam itulah gambaran dari Émile Durkheim. Tapi apakah kalau jadi satu sudah? Pastinya tidak ya. Nanti ada tipe-tipenya masing-masing. Nah, tipe struktur sosial itu berbeda, mempunyai tipe solidaritas. Jadi artinya bahwa struktur sosial itu berbeda-beda. Ya, kalau tadi Indonesia satu, gitu. Apakah satu? Tidak, bukan. Itu pasti ada perbedaan yang dirumuskan dengan mekanik dan organik. Jadi solidaritas masyarakat ini ada dua tipe, yaitu mekanik dan organik menurut Émile Durkheim. Ya. Tipe struktur sosial yang berbeda mempunyai tipe solidaritas yang berbeda dalam mengikat struktur sosial. Jadi ada masyarakat desa dan ada masyarakat kota. Ini bedanya dua tipe solidaritas tersebut. Nah, kita bahas salah
solidaritas mekanik. Ya. Ada yang dari perumahan, di perumahan ada desa, banyak yang dari saya. Iya Pak. Nah, banyak kan orang-orang desa yang agak jauh dari kota, dia memiliki pekerjaan yang mirip saja gitu. Ya, kalau di masa perhubungan ini ya banyak kan petani, gitu ya, di desanya kayak gitu. Lah, akhirnya itulah menjadikan masyarakat homogen itu berkelompok menjadi salah satu tipe masyarakat menurut Durkheim, yaitu mekanik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif. Kolektif itu apa? Bersama. Jadi ono podo-podo kesadarannya, ya, sini ya. Yang merujuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata pada warga masyarakat sama mungkin. Jadi ono sentimen ketika nanti masyarakat yang satu mengalami suatu kesusahan itu yang lain akan membantu. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa yang barangkali mencederai masyarakat itu, ya semua akan membantu. Jadi kalau dari sini solidaritas mekanik ini, individualitas masyarakat itu benar-benar rendah, ya, sehingga kebersamaannya kuat banget. Lebih erat, ya. Jadi masyarakat lebih erat dalam hubungan solidaritasnya, interaksinya. Salah satu ada yang sakit cuma langsung warga yang lain dia ikut membantu dan sebagainya. Ini tipe-tipe mekanis. Ya. Pada solidaritas mekanik ini, individualitas masyarakat tidak berkembang. Artinya ya tadi ditekan, gitu ya. Jadi bareng-bareng misalnya. Kemudian terus-menerus dilumpuhkan individualitas tersebut, artinya ditekan oleh keseragaman dan konformitas. Jadi konformitas, apa konformitas itu? Kompromi. Ini kayak gini, kita harus kayak gini. Ya. Nah, jadi benar-benar masyarakat yang seragam. Nah, contoh dari atau ciri khas dari solidaritas mekanik ini, dia berada pada ruang lingkup dan keras hubungan-hubungan yang bersifat menekan. Jadi kalau ada salah satu warga masyarakat itu melanggar norma yang disepakati masyarakat, dia akan langsung dikenai sanksi sosial, ya, bisa dikucilkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang mana ini bersifat menekan represif, biasanya menyatakan dalam kemarahan kolektif bersama-sama. Indonesia selalu semacam itu, kayak kalau ada suku atau agama tertentu, gitu ya, semuanya melakukan pergerakan yang sama. Ini karena adanya homogenitas dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah organik. Nah, organik itu ini yang membedakan dengan mekanis. Kalau mekanis tadi homogenitasnya kuat, sementara organik ini tipe masyarakat kota dengan heterogenitas, penyebaran dari masyarakatnya itu luas. Jadi artinya dalam hal pembagian kerja yang sangat rumit. Kalau saya membuat rumah, misalnya di kampung, ya orang akan bantu. Tapi kalau di desa, di kota tidak, saya pasti akan tergantung sama tukang bangunan atau kulinya tergantung sama toko bangunan atau apa ini istilahnya pengembangnya, gitu ya. Jadi di sini individualitasnya tinggi, ya. Tapi untuk hal pemahaman mereka pada norma, moral dan sebagainya itu juga tidak terlalu kuat seperti yang ada di desa. Nah, ancaman, ya ini ancaman menurut Durkheim untuk solidaritas mekanis dan organis itu ada. Jadi bukan mana yang paling baik itu enggak, ya, tapi kedua-duanya ada kelebihan dan ada kerugiannya masing-masing juga. Menurut Durkheim, masyarakat dengan solidaritas mekanik ini atau tradisional yang di desa, dia menghadapi ancaman terhadap modernitas. Ya, modernitas itu akan menjadikan masyarakat ya mau nggak mau mengikuti arus yang akhirnya individualitasnya tinggi, gitu ya, tumbuh individualitas. Maka pemahaman mereka pada norma moral yang yakini bersama tadi menjadi semakin rendah. Gitu. Sementara masyarakat organik yang menghadapi ancaman anomi, ketiadaan norma. Jadi bebas norma, kalau dia tidak lagi
menganut norma-norma tertentu bebas gitu ya, apapun harus bebas. Orang itu kalau ini nggak sopan, ini nggak boleh, ini nggak ada. Kalau masyarakat organis ya dia bebas norma gitu ya. Kemudian juga depersonalisasi akibat pembagian kerja yang kompleks tadi. Jadi dia merasa terpisah dari dirinya sendiri, depresi gitu ya, karena saking sibuknya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Ada Pak. Ya sekarang Mbak. Saya ingin bertanya, apakah masyarakat kota berarti tidak ada kebersamaan? Ada, tetap ada. Walaupun rendah, di kota masih ada kebersamaan, namun dalam lingkup yang lebih kecil. Bisa saja di keluarga gitu ya. Kalau yang beda kalau di kampung ya, itu luas kebersamaannya, ronda bareng gitu. Kota itu harus kita atur, kalau enggak bisa orangnya enggak datang karena apa ini biasanya kenapa cas atau hukuman bayar denda gitu ya. Itu tujuannya ya untuk menyatukan, tapi tidak semudah di desa tanpa disuruh sudah mau sendiri. Ada yang bertanya lagi? Kalau itu Pak, kalau suku budaya dan agama Ya. itu juga menjadi alasan solidaritas tidak ya Pak? Ya, itu juga menjadi salah satu alasan masyarakat kenapa dia membentuk suatu masyarakat itu. Biasa walaupun ya di Indonesia yang maju ini ya ada masyarakat yang benar-benar heterogen seperti di kota gitu, tapi di desa juga sama. Biasanya dari bahkan di luar Jawa, Lampung atau mana ada suku Jawa. Nah, itu karena kesamaan dari ras kayak gitu atau agama dan sebagainya. Yang lain? Yang dimaksud homogen dan heterogen itu gimana? Homogen itu kesatuan. Jadi dia lebih tipe masyarakatnya sama. Mama petani, yang petani gitu ya, itu homogen. Jadi tipenya sama. Heterogen itu luas. Ada yang di pabrik, dokter, kemudian nelayan mungkin ya, guru, pedagang, campur-campur. Lah, kan kalau saya petani semuanya, ada tetangga meninggal, kita langsung pulang nih. Kalau di bank teman-teman, Anda kan tergantung sama atasannya. Yang guru juga sama. Jadi individualitasnya tinggi karena itu, tapi kreativitasnya pasti inovasi lebih tinggi gitu ya. Berbeda kalau di mekanik, kreativitasnya memang rendah karena yang dipentingkan adalah kebersamaan. Semacam itu ya Pak. Ada yang lain? Boleh Pak. Ya. Masyarakat itu mana Pak yang paling baik? Emil Durkheim tidak mengatakan bahwa yang baik mana, tapi yang cocok mana. Jadi kalau kita di desa harusnya seperti apa gitu ya. Karena kedua-duanya itu memiliki resiko dan kelebihannya masing-masing. Kalau individualitas tinggi, inovasi pasti cepat, tapi mudah untuk tadi mengalami depresiasi, gitu ya, kemudian juga bebas norma dan sebagainya. Tapi kalau yang kuat banget kayak di desa, ya individualitasnya rendah, kemajuannya juga rendah, tapi solidaritasnya tinggi gitu. Jadi lebih cocok di mana masyarakat itu, tipe itu akan cocok diterapkan di mana? Kita bisa analisis masyarakat kita sendiri, sehingga ketika ada perubahan sosial ini kita sudah bisa menyiapkan solusi-solusi yang harus kita atasi gitu ya, untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kalau ada pun konflik yang ditimbulkan perubahan sosial itu kita sudah tahu solusinya mau kemana. Itu besok saya akan jelaskan dari Josimel. Josimel mengatakan bahwa konflik itu tidak apa-apa, bagus untuk kemajuan suatu masyarakat dengan catatan-catatan. Itu mungkin besok bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi lebih cocok untuk mana di desa kita atau tempat kita itu harusnya seperti apa dengan kondisi masyarakat seperti itu dan kemajuan yang barangkali akan gitu ya. Nah ini lebih kita prepare untuk mengatasi konflik-konfliknya sehingga perubahannya tidak drastis dan menimbulkan shock culture istilahnya ya, kekacauan-kekacauan yang tidak terbendung. Mbak, apa yang bertanya? Maksud pembagian kerja yang itu seperti apa ya? Nah tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam suatu desa atau suatu masyarakat itu ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang jadi pegawai bank, sales, ya toh, kemudian manajer, yaitu kemudian nelayan, atau sekarang mungkin apa lagi? Ya banyak
semua kayak profesi-profesi apapun ada di situ, dokter gitu ya. Nah, mereka nggak sebebas ketika masyarakat itu majemuk gitu. Harus izin cuma ada orang meninggal ya dia nggak bisa langsung datang gitu ya mestinya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan masyarakat mau tidak mau memiliki ketergantungan dengan masyarakat yang lebih luas lain, sehingga ya menjadi mereka individualitasnya tinggi. Teman-teman semuanya, mungkin pertanyaan-pertanyaan ada yang mau dilanjutkan dan masih ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Teman-teman semuanya, dengan solidaritas ini diharapkan nanti kita, tadi saya sudah sampaikan, tahu resiko-resiko yang akan dihadapi ketika perubahan sosial itu ada, dan perubahan sosial itu merupakan suatu hal yang pasti. Nah, jika kita mampu memahami teori-teori sosial, sosiologi semacam ini, nanti kita bisa kaitkan dengan yang ada di desa kita, dan tujuannya sendiri adalah bagaimana nantinya kita menggunakan teori-teori sosial murni semacam itu untuk ke interdisipliner penelitian sastra. Jadi di dalam karya sastra, karena sosiologi mengatakan atau sosiologi sastra mengatakan seperti di awal bahwa sastra merupakan potret dari masyarakat, ya nanti berarti tipenya seperti apa itu seperti nanti di budaya masyarakat semacam itu ya. Ini yang nanti kita pada akhir pembelajaran sosiologi sastra ini tujuannya adalah Anda menguasai beberapa teori yang bisa menjadi bekal bagi Anda untuk melakukan penelitian-penelitian sastra. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, besok kita akan melanjutkan untuk peran agama dan sebagainya dari Emil Durkheim yang belum bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada tugas mandiri di rumah, yaitu Anda membuat ringkasan atau rangkuman singkat saja terkait dengan kelebihan dan kelebihan masing-masing tipe solidaritas tadi, ya, organik maupun organiknya lebih lengkap. Coba Anda explore dari berbagai sumber, jurnal boleh, buku boleh, seperti itu. Kemudian sebagai bekal yang akan datang, sehingga interaksi belajar kita lebih menyenangkan, Anda siap-siap dengan materi yang Anda harus baca. Sebagai bentuk dari tugas juga, yaitu peran agama sebagai penopang integritas sosial, akan Anda buat rangkuman itu. Dan tolong kita nanti di minggu depan akan melakukan diskusi terkait dengan tipe masyarakat yang seperti apa yang ada di desa, sehingga mungkin bisa kita sebagai pembelajar atau mahasiswa bisa menyiapkan solusi-solusi apabila terjadi sesuatu, atau tujuan kita yang kembali ke awal, bagaimana nanti teori ini kita terapkan dalam penelitian sastra. Saya tidak membatasi sumber, silakan Anda bisa akses sumber manapun, buku boleh ataupun jurnal. Tapi untuk jurnal pastikan Sinta ya. Kemudian tugas ketik saja di dalam Microsoft Word. Kemudian teks Roman spasi 1,5 aja ya, 5 atau ya 0,5 saja. Kemudian minggu depan kita diskusikan. Ingat ya, jadi besok kita akan melakukan diskusi. Ada pertanyaan tambahan mungkin dari teman-teman? Tidak ada? Oke. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk atensi hari ini. Semoga pelajaran hari ini mendatangkan manfaat bagi Anda. Amin. Dan apabila ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.